Menyimak kisah Zaid akan terasa lebih lengkap jika dimulai dari kisah hidup sang ayah. Namanya Zaid bin Amru bin Naufal al-Adawi, seorang ayah yang hidup dalam pencarian kebenaran. Selama ini Zaid bin Amru tidak pernah menyembah berhala seperti yang dilakukan masyarakat Mekah. Dia merasa itu sudah melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim. Dia bahkan menganggap memuja berhala sebagai sebuah kesesatan. Zaid juga menolak pembunuhan terhadap bayi perempuan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Mekah, ketika mereka mendapatkan bayi perempuan, mereka akan menguburnya hidup-hidup. Zaid menilai perbuatan itu tercela. Ia pun menyelamatkan bayi-bayi malang itu. Jika perlu, ia akan membeli bayi itu dari orang tuanya, membesarkannya, dan mencukupi kebutuhan si anak sampai besar. Suatu hari di Mekah dilaksanakan pesta memperingati hari besar. Para lelaki memakai kain yang bagus, kaum wanitanya juga memakai pakaian yang perhiasan yang terbaik. Bahkan hewan-hewan yang ada dikorbankan untuk berhala pun mereka beri hiasan. Setelah itu mereka menyeret hewan-hewan itu ke hadapan berhala. Zaid saat itu tidak ikut-ikutan. Dia malah menyingkir dan berdiri menyandar di salah satu dinding Ka'bah. Wahai kaum Quraisy, hewan itu diciptakan oleh Allah. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya hewan-hewan itu meminum sepuas-puasnya. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumputan supaya hewan-hewan itu bisa makan sekenyang-kenyangnya. Lalu sekarang kalian menyembelih hewan-hewan itu untuk persembahan berhala. Sungguh yang kalian lakukan itu sungguh-sungguh sesat, sungguh bodoh, gumamnya penuh kesedihan. Ternyata kata-katanya itu terdengar oleh Khattab atau ayah dari Umar ibn Khattab. Berhentilah Zaid, sudah sering kami mendengar kata-kata celaanmu itu. Kami selama ini membiarkanmu saja. Kini kesabaran kami sudah habis. Lalu Al-Khattab menghasut orang-orang musyrik untuk memusuhi Zaid. Tidak berhenti sampai memusuhi, dia juga mengajak agar kaum Quraisy menyakiti Zaid. Ia bahkan mengutus mata-mata yang membatasi gerak-gerik Zaid. Melihat kondisi itu, Zaid pun menyingkir ke Gua Hira dan menemui keluarganya dengan cara sembunyi-sembunyi. Suatu malam, Zaid menemui 3 temannya, antara lain Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsy, dan Utsman bin Harith. Mereka membicarakan kondisi masyarakat Mekah yang sudah mulai melenceng dari agama Ibrahim. Zaid pun mengajak dan menyemangati teman-temannya untuk mencari agama yang mendekati kebenaran. Waraqah bin Naufal mempelajari agama Nasrani dan menjadi pemeluk yang taat, sedang Abdullah bin Jahsy dan Utsman bin Harith tidak mendapatkan apa-apa. Mereka kembali ke Mekah dengan tangan kosong. Zaid mempelajari agama Yahudi dan Nasrani, tapi hatinya tidak bisa menerima. Akhirnya dia berkelana sampai bertemu dengan seorang rahib. Aku tahu engkau sedang mencari agama Ibrahim, wahai putra Mekah, ujar rahib itu saat bertemu Zaid. Ketahuilah bahwa sekarang agama yang Anda cari hampir tidak ada. Zaid terlihat sedih, namun kata-kata berikutnya dari sang rahib membuat semangatnya muncul lagi. Kembalilah engkau ke Mekah, kelak Allah akan membangkitkan nabi dari bangsamu. Dia datang untuk menyempurnakan agama Ibrahim. Zaid memutuskan kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh rombongan perampok.
Dia pun terluka dan menjelang ajalnya dia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau haramkan aku dari agama yang lurus ini, janganlah Engkau haramkan anakku Sa'id dari agama ini." Doa itu terkabul. Sa'id, anak Zaid pun menerima kebenaran tanpa keraguan sedikit pun. Dia masuk Islam saat usianya baru 20 tahun bersama istrinya Fatimah binti Kahtab. Mereka berdualah yang menjadi jalan masuknya pahlawan besar Umar ibn Khattab dalam barisan Islam. Keteguhan mereka dan kebeningan iman mereka membuat Umar yang datang dalam kondisi marah justru ingin mendengar Al-Quran. Said membuktikan keimanannya dengan mengikuti hijrah baik ke Habasyah maupun ke Madinah. Dia juga mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Hingga saat perang Badar saja dia tidak ikut serta karena bersama Thalhah bin Ubaidillah mendapat tugas mengintai kafilah dagang kaum Quraisy di Laut Merah. Ketika Said pulang dari tugas, kebetulan Rasulullah dan para sahabatnya pun baru pulang dari medan perang Badar. Rasa sedih itulah yang membuat Said tidak melewatkan peperangan lain semasa bersama Rasulullah. Pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab, Sa'id bin Zaid mengikuti perang Yarmuk yang menumbangkan kekuasaan Romawi. Sa'id juga turut serta dalam perang melawan kekuatan Persia. Dirinya juga ada saat tentara Islam menguasai kota Damashq. Oleh panglima perang yang bertugas Abu Ubaidillah bin Jarrah, Said diminta menjadi wali kota itu. Di masa tuanya, Said kembali ke kota Madinah. Saat itu Marwan bin Hakam menjabat sebagai gubernur Madinah. Suatu hari seorang wanita bernama Arwah binti Uwais menuduhnya sudah mengambil tanah yang bukan haknya. Tanah keduanya memang berbatasan dan Arwah menuduh Said mengambil tanahnya hingga tanahnya jadi berkurang. Gubernur memanggil Said untuk menginformasikan tuduhan Marwah. Said hanya berujar, "Dia menuduhku menzoliminya atau merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanahku. Bagaimana mungkin aku menzoliminya? Padahal aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengambil tanah orang lain walau hanya sejengkal, nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan 7 lapis bumi di atas lehernya." Said pun berdoa meminta Allah menunjukkan bukti bahwa tuduhan itu bohong belaka. Jika tuduhan itu fitnah, maka Allah akan menjadikan matanya buta dan dia jatuh ke dalam sumur. Tak berapa lama terjadi banjir yang amat besar di Madinah, maka terbukalah batas-batas tanah yang selama ini tertutup. Ternyata apa yang dituduhkan tidak benar. Tak berapa lama mata Arwah binti Uwais menjadi buta, dan seperti perkataan Said bahwa wanita itu terjatuh ke dalam sumur yang pernah dia sengketakan dengan Said. Bukan berarti Said adalah seorang yang pendendam hingga dia berdoa sebuah keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim harusnya bisa menjaga lisannya dari memfitnah muslim yang lain. Perkataan Said terwujud juga menunjukkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena selain sebagai seorang pejuang, Said juga terkenal sebagai ahli ibadah dan selalu lurus dalam keimanan. Said kembali ke pangkuan ilahi saat usianya mencapai 73 tahun di Madinah. Dirinya dimakamkan bersama sahabat-sahabat lain di pemakaman Baqi.